dari kelompok 15 akan membahas tentang 3 filsuf. Saya, Anandi Sugesinian Meta, akan membahas tentang Aristoteles. Saya, Gracia Margaret Koro, akan membahas tentang Socrates. Saya, Daniel Wanto Yuda Andika Putra Taek, akan membahas tentang Plato. Teman-teman ada yang tahu tidak tentang Socrates? Kurang tahu, Kak. Yakin kurang tahu? Iya. Jadi begini, Socrates itu merupakan filsuf Yunani. Dia itu juga merupakan figur penting dalam tradisi filosofi barat. Dia merupakan pemikir yang dianggap sebagai filsuf pertama dan disebut sebagai bapak filosofi. Terus Socrates lahir di Athena. Socrates juga merupakan guru dari Plato. Ayahnya Socrates bekerja sebagai pembuat patung, sedangkan ibunya bekerja sebagai bidan. Socrates merupakan seseorang yang sangat sederhana karena dia juga lahir di keluarga yang kurang mampu. Dia biasanya berjalan mengelilingi Athena tanpa menggunakan alas kaki. Salah satu pemikiran dari Socrates yaitu tentang kepercayaan tentang akal budi manusia. Jadi kepercayaan Socrates tentang akal budi manusia itu bukan tanpa sebab, tapi karena ada paham-paham dari kaum sofis yang dibawa dan merajalela di Athena. Terus kaum sofis itu merupakan kaum yang berkelana atau pengelana begitu. Terus mereka dari kaum sofis percaya bahwa kebenaran itu relatif atau tidak pasti, sedangkan Socrates percaya bahwa kebenaran itu pasti. Terus semua manusia tuh sudah dibekali akal budi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Karena kepercayaan Socrates tersebut, dia berhenti dari profesi ayahnya sebagai pembuat patung dan pergi ke Athena untuk membuktikan kemampuan akalnya dan akal manusia secara umum. Di Athena, ia berbicara kepada orang-orang di sana, mengajukan pertanyaan dan memaksa mereka untuk berpikir. Karena bagi Socrates, pengetahuan itu berasal dari dalam. Itulah kenapa baik orang kaya, orang miskin, orang muda atau tua itu dapat mencapai pengetahuan dengan akalnya. Jadi begitu teman-teman. Makasih Kak Ge. Sama-sama. Tadi kan Kak Ge sudah singgung tentang Plato yang adalah murid dari Socrates. Nah, Kak Grace bisa jelaskan pemikiran Plato itu seperti apa? Atau siapakah Plato itu? Kalau gue kurang tahu, Kak. Mungkin Kak Yuda tahu tentang itu. Kita tahu Plato itu lahir pada tahun 429 sebelum Masehi. Plato lahir dalam lingkungan bangsawan di Athena. Ayahnya Plato bernama Ariston, sedangkan ibunya bernama Perikton. Plato meninggal saat muridnya menikah, dan Plato ia mengundurkan diri dari tempat yang ramai atau tempat yang berkerumun untuk tidur. Namun tidak disangka-sangka itu merupakan akhir dari hidupnya Plato. Dan Plato sendiri itu dia meninggal pada tahun umur yang ke-80. Pemikiran yang paling terkenal dari Plato adalah tentang ide, di mana dia berargumen bahwa segala sesuatu yang diwujud nyatakan itu datang dari pemikiran manusia, dan sesuatu yang sudah diwujud nyatakan itu belumlah sempurna, karena yang sempurna ada dalam pemikiran manusia. Menurut Plato, semua orang memiliki ide, dan ide itu tidak dapat kita dapat dari pengalaman saja. Terus Plato juga berpendapat tentang
kasih begitu. Kan ini apa? Ulang. Oh, musuh. Kak Yuda bisa jelaskan yang dimaksud dari 3 kasih itu apa-apa sah? Bisa Kak. Yang pertama itu kasih eros, adalah kasih jasmani yang paling mendasar, itu memandang fisik begitu. Yang kedua itu ada kasih filia, adalah kasih ketika saya menunjukkan kasih saya itu lebih kepada persaudaraan. Yang ketiga kasih agape, adalah kasih yang paling tertinggi, yang dimana ketika misalkan kalau saya mengasihi seseorang, saya tidak mengharapkan untuk dikasih kembali, dan kasih itu berlandaskan pada kasih Kristus. Terus tadi kan Kak Yuda bilang Plato tuh punya karya. Nah, Kak Yuda bisa jelaskan buat beta ciri-ciri dari karyanya Plato tuh apa begitu? Yang spesifik. Bisa Kak. Ciri-cirinya Plato itu ada 3. Yang pertama itu bersifat Sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa muda Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama dari karangan-karangan yang dibuatnya. Yang kedua itu berbentuk dialog. Nah, dari sini hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurut Plato, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Yang ketiga adalah adanya mite-mite. Plato menggunakan mite-mite untuk menjelaskan ajarannya yang abstrak dan adi duniawi. Begitu Kak. Oh, terima kasih Kak Yuda. Ya. Tadi kan Kak Yuda menjelaskan bahwa Plato memiliki murid. Nah, muridnya itu adalah Aristoteles. Teman-teman pasti belum tahu kan siapa Aristoteles itu? Belum. Untuk Kalau begitu, saya akan menjelaskan bagi teman-teman. Aristoteles adalah filsuf dari Yunani. Dia lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Sagittarace. Nah, Aristoteles ini ayahnya itu adalah seorang dokter pribadi Raja Makedonia. Pada usia yang ke-18 tahun, teman-teman tahu tidak Aristoteles kemana? Aristoteles datang ke Athena dan menjadi murid Plato. Nah, teman-teman, Aristoteles ini adalah salah satu pemikir yang luar biasa. Aristoteles bisa dikatakan bahwa dia sangat tertarik dengan dunia natural. Aristoteles banyak menulis tentang etika, politik, sosial, botani, zoologi, matematika, astronomi, filsafat, dan lain sebagainya. Dari karya-karyanya ini muncul istilah metafisika. Nah, metafisika ini adalah istilah dari bahasa filosofis. Nah, metafisika ini ditemukan dalam buku tanpa judul di antara tulisan-tulisannya Aristoteles. Nah, dari walaupun Aristoteles ini adalah muridnya Plato, Aristoteles tidak ragu dan tidak takut untuk mengkritik karyanya Plato. Teman-teman tahu karya apa yang dikritik oleh Aristoteles? Nah, salah satu karyanya Plato yang dikritik oleh Aristoteles adalah teori forma. Teori forma ini menurut Aristoteles sedikit menggelikan begitu. Kemudian Aristoteles mulai dengan pandangannya yang lebih bersifat ke akal sehat daripada idealis. Bagi Aristoteles, yang pertama, pengetahuan adalah persepsi. Yang kedua,
Dunia natural adalah dunia nyata. Dan yang ketiga, persepsi dan pengalaman indrawi adalah pengetahuan ilmiah. Bagi Aristoteles, pikiran memiliki tempat yang istimewa. Hal ini didasari dengan pandangannya bahwa berpikir tidak melibatkan kegiatan jasmani. Dalam filsafat Aristoteles, pikiran merupakan aspek dari jiwa yang bersifat ilahi, tidak dapat mati atau tidak dapat hilang. Nah, untuk melihat hal ini secara intelek abadi, Aristoteles memberikan kita sebuah cara atau langkah ketiga. Kemudian Aristoteles memberikan kita pertanyaan. Yang pertama, siapakah atau apakah kita setelah kematian? Kira-kira kita akan jadi apa setelah kita mati? Atau bentuk apa yang akan kita temukan setelah kita mati? Kemudian, apakah setelah mati jiwa kita terpisah dari badan? Kemudian atau mungkin ketika kita mati hanya pikiran saja yang tidak dapat terpisah, tidak dapat bertahan. Pertanyaan yang kedua, siapakah kita sekarang ini? Siapakah saya, siapakah Kak Yuda, siapakah Kak Grace? Apakah kita adalah bentuk yang lebih berkembang dari tumbuhan dan binatang begitu? Ataukah kita merupakan manusia karena kita punya unsur rohani dalam diri? Itulah cara ketiga atau langkah ketiga yang Aristoteles berikan bagi kita untuk melihat hal ini secara abadi. Begitu teman-teman.